Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Rohis Podcast, podcastnya Rohis kita. Wah, ini nih ada yang baru nih di sini buat teman-teman SMP yang dari kemarin dikasih tahu dan penasaran tentang sesuatu yang baru. Ini dia saatnya saya, Mr. Sahrul sebagai pembina Rohis akan memperkenalkan salah satu program baru di Rohis kita, yaitu Rohis Podcast, podcastnya Rohis kita. Dan hari ini adalah episode yang spesial sekaligus deg-degan sekali buat saya, yaitu episode perdana podcast Rohis. Perlu teman-teman ketahui bahwa podcast ini gak jauh beda ya dari podcast-podcast yang udah ada di media-media sosial lain kayak YouTube dan lain-lain yang biasa teman-teman dengar. Jadi sama aja, hanya memang untuk di SMP Bakti Pertiwi itu sendiri, podcast ini bisa dibilang baru. Nah terus buat siapa nih podcast ini Mister? Ya tentunya pasti buat siswa-siswi SMP di mata ekskul Rohis tentunya. Jadi karena KBM kita masih daring dan belum boleh tatap muka, maka ke depan insya Allah Rohis bakal mengadakan cara belajar yang beda dari biasanya. Cukup kalian dengerin podcast ini, maka insya Allah materi Rohis sudah kalian bisa serap, tentu dengan cara yang asyik dan gak bikin jenuh. Mana? Bakal seru kan? Keren. Dan teman-teman, untuk episode pertama ini, Mister sengaja mengundang bintang tamu yang udah gak asing lagi di lingkungan SMP Bakti Pertiwi. Dan please, welcome our guest star, Miss Cici Wulandari. Selamat datang Miss Cici, kepala sekolah SMP kita ini ya. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Miss di episode perdana Rohis Podcast. Aduh ini saya deg-degan loh ini. Udah sama edisi perdana, edisi baru brojol ibaratnya, ditambah bintang tamunya kepala sekolah pula. Aduh sekali lagi selamat datang ya Miss ya. Gimana Miss Cici? Gimana Miss Cici kabarnya? Alhamdulillah baik sekarang, walaupun kemarin sempat baik. Tapi alhamdulillah hari ini kita bisa recording gitu ya Mister. Iya sama saya juga deg-degan. Keluarga sehat Miss? Alhamdulillah. Oke Miss Cici, karena ini edisi perdana podcast kita nih, jadi biar seger dan seru nih, kita bahasnya yang ringan-ringan aja ya. Karena ya momen edisi perdana ini juga masih ada hubungannya sama momen tahun baru Hijriah dan Islam. So gimana nih kalau kita bahas tentang harapan-harapan baru perihal sekolah aja gitu ya Miss ya. Karena biasanya tahun baru itu kan identik banget sama yang namanya resolusi ya. Betul. Apa sih resolusi SMP ke depan, khususnya Yayasan Pendidikan Indra Kemala secara umumnya kayak gitu lah ya Miss ya. Oke, dan buat teman-teman Rohis Podcast nih, sebelum berlanjut lebih jauh, ada baiknya Mister perkenalkan dulu siapa beliau. Beliau ini biasa dipanggil Cici atau Miss Cici. Beliau adalah anak pertama dari pendiri YPIK juga, Sekolah Bakti Pertiwi juga ya, Almarhum Profesor Santani yang beberapa waktu lalu sudah berpulang ke rahmatullah. Sekaligus Miss Cici ini juga sebagai penerus perjuangan beliau. Ditambah juga Miss Cici ini jadi kepala sekolah baru di SMP Bakti Pertiwi. Wah, pasti bakalan keren nih podcast, keren lah. Tapi sebelum kita diskusi lebih lanjut nih Miss Cici, baiknya kita awali dulu deh buat reminder diri kita sendiri nih dari perspektif seorang Miss Cici nih. Pertanyaan pertama, resolusi itu bagaimana cara memiliki resolusi atau harapan kita ke depan? Oke, silakan. Oke, Mister, kalau kita bahas resolusi, menurut Miss nih, menurut saya resolusi itu sebetulnya bagian dari rencana hidup ya, sebetulnya bisa dibilang seperti itu. Plan ya. Jadi resolusi itu sama seperti rencana atau bayangan kita, cita-cita kita, harapan kita ke depannya akan seperti apa. Biasanya resolusi kita tuh gini, resolusi bulan Agustus pengen jadi pribadi yang lebih baik, atau resolusi tahun 2021. Resolusi tahun 2021 ingin misalnya pengen jadi juara kelas gitu atau jadi juara umum. Nah itu resolusi gitu ya. Tujuan tak ya? Tujuan atau rencana atau cita-cita atau harapan bisa dibilang seperti itu. Yang itu akhirnya motivasi kita untuk melakukan sesuatu setiap harinya lebih baik dan lebih baik lagi.
Jadi kalau ditanya atau kalau kita ngobrol gimana caranya memiliki resolusi atau harapan ke depan, resolusi itu sebetulnya harus dimiliki dengan kita mengenal diri kita sendiri dulu. Apa tujuan kita sekolah buat apa yang mau kita cari, kita kedepannya akan menjadi seperti apa, itu kan menjadi bagian dari resolusi. Lalu gimana cara menggapai resolusi? Tentunya kita harus mulai dari hal-hal kecil yang kita bisa lakukan gitu ya. Artinya start from small steps gitu. Jadi dimulai dari langkah kecil, sama seperti kita mau menggapai suatu tempat, mau naik ke suatu tempat, kita naik anak tangga gitu kan. Jadi kita harus mulai dari anak tangga yang pertama, atau kita harus mulai dari jejak pertama, tapak pertama, dan itu dari langkah yang kecil dulu, yang pendek, yang bawah. Gak bisa kita langsung naik ke atas. Jadi pelan-pelan tapi pasti gitu. Nah, kalau misalnya cita-cita kita atau resolusi kita sebagai seorang pelajar adalah kita misalnya mau punya prestasi di SMP Bakti Pertiwi, mau menang lomba, atau mau jadi siswa teladan, atau mau jadi siswa berprestasi, tentu harus dimulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya sekolah daring itu nggak jadi alasan ya Mister, tetap kita harus disiplin, tetap kita harus punya motivasi, punya langkah gitu. Kita tetap bangun pagi, kita tetap bantu orang tua, kita tetap melakukan hal-hal yang kita lakukan layaknya kalau kita sekolah tatap muka. Nah, kalau misalnya kita sekolah online menggunakan Zoom misalnya, guru meminta untuk nyalakan kamera, kita nyalakan kamera. Atau tidak diminta pun sebetulnya kita harus tetap menyalakan kamera. Tidak ada alasan misalnya kita mau sekolah itu menggunakan kaos biasa, nggak bisa. Tetap kita sekolah disiplin menggunakan seragam lengkap. Walaupun itu daring ya. Walaupun itu daring, jadi kita tetap membudayakan disiplin terhadap diri kita sendiri. Nah, itu yang disebut dengan small steps. Tetap mengerjakan tugas juga, memberikan tugas atau mengumpulkan tugas tepat waktu kepada gurunya. Itu juga bagian dari small steps atau hal-hal kecil yang bisa dilakukan. Membaca buku walaupun hanya sedikit setiap hari, itu juga salah satu langkah kecil. Untuk yang muslim, pernah diajarkan mungkin ya sama gurunya bahwa kita membaca ayat suci Al-Quran tidak harus banyak ya Mister. Mungkin hanya satu ayat atau satu huruf pun, alif, ba gitu, nggak apa-apa ya Mister ya. Itu kan jadi pahala juga untuk kita. Jadi artinya segala sesuatu itu dimulai dari hal yang kecil untuk menggapai resolusi. Baik resolusi itu adalah hal yang sangat besar yang menjadi mimpi kita, misalnya kita mau jadi direktur gitu kan, masih panjang gitu ya, hal yang besar yang masih panjang. Atau mungkin kita mau jadi juara kelas gitu, yang biasanya dicapai setiap satu semester. Nah, mau dalam waktu dekat atau dalam waktu jauh, tetap semuanya harus dimulai dari hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan hari ini, besok, dan seterusnya. Berarti resolusi itu sebetulnya besar, cuma memang dimulainya dari hal-hal kecil dulu ya Miss ya, seperti itu ya. Kalau hal kecilnya sudah dijalankan dengan baik, otomatis kesana juga pasti akan lebih baik lagi ya untuk menggapai hal yang besar gitu betul, ya. Betul, karena kalau kita nggak mulai dari hal kecil, kita nggak mungkin bisa dapat hal yang besar. Kalau kita bangun pagi aja telat, kita kita mau melakukan sesuatu dengan diri kita sendiri aja nggak selesai gitu dengan hal-hal yang biasa dilakukan setiap hari, apalagi kita mau ngomongin jadi direktur gitu ya misalnya, mau ngomongin jadi pengusaha sukses, wah itu rasanya masih jauh banget. Jadi harus dimulai dari hal-hal kecil. Berarti ini ada hubungannya sama pertanyaan kedua nih, dampak. Kedua ya, dampak resolusi terhadap diri kita sendiri itu berarti memang ada sebetulnya. Kalau kita udah punya resolusi pasti ada dampak kesananya gitu ya. Iya betul. Jadi memang kalau kita sudah punya resolusi, ini kan artinya dari kata resolusinya dulu aja nih ya. Resolusi kan tujuan atau cita-cita. Belum tentu loh Mister, anak-anak kita punya cita-cita. Mungkin ada yang belum kebayang. Iya betul. Betul loh Mister, belum tentu semua punya. Mungkin ada yang belum kebayang. Saya mau jadi apa ya Miss ya? Mungkin kan ada yang jawab kayak gitu ya. Sama-sama waktu MPLS yang saya ngisi materi Rohis itu kan, ibarat kita ngirim paket tapi nggak ada alamatnya, nggak bakal nyampe si paket atau surat itu karena emang belum jelas si paket itu mau dikirim kemana, goalnya nggak ada, tujuannya nggak ada. Jadi ya si
paket itu ya nggak bakal nyampe ke tempat tujuan. Mungkin ada hubungannya sama resolusi tadi gitu ya. Kita mau bagaimana mau melangkah ke depan kalau resolusi atau tujuan hidup aja kita nggak ada gitu ya. Iya, gitu ya. Iya betul Mister. Jadi memang setiap dari kita itu harus punya resolusi. Bahkan manusia hidup itu aja harus punya tujuan. Saya ingin masuk surga gitu misalnya. Makanya pada akhirnya kita melakukan kebaikan, melakukan mengumpulkan amal-amal baik, mengumpulkan pahala sebagai tabungan untuk di akhirat nanti. Maka kita sudah punya resolusi sebetulnya untuk sebagai pandangan dari sisi seorang muslim gitu ya misalnya. Nah lalu dari sisi seorang pelajar kita juga harus punya tujuan ke depannya. Pertama, kamu mau masuk SMA atau SMK? Kamu mau dari hal kecil dulu misalnya kamu mau jadi juara atau enggak? Lalu kamu mau masuk SMA atau SMK? SMA negeri, SMA favorit atau SMA mana? Lalu kamu akan kuliah di mana? Lalu kamu akan kerja jadi apa? Lalu apa tujuan kamu? Nah ke depannya itu semua harus sudah tergambar di anak-anak kita. Kenapa? Karena itu yang akan memotivasi dia dari hari ke hari untuk melakukan hal-hal apa yang dia bisa lakukan untuk menggapai itu semua. Nah itu kan dimulainya bukan nanti ketika SMA atau nanti ketika kuliah, dimulai dari hari ini, bahkan dari kemarin ya Mister ya. Jadi tujuan itu memang harus jelas, harus punya niat dulu. Niat itu harus tulus, harus punya semangat yang kuat. Jadi kalau sudah punya tujuan, semangat itu harus ditanamkan di dalam diri. Semangat itu harus kuat, hati yang lapang dan ikhlas karena tidak semua tujuan itu bisa tercapai ya Mister. Mungkin akan banyak mengalami kegagalan di tengah jalan, mungkin akan banyak mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan. Nah itu jadi harus punya mental juga yang kokoh, mental yang kuat gitu untuk menghadapi kegagalan nantinya, dan berlatih punya pikiran seorang pemenang. Jadi ketika sudah kalah, lalu apa yang harus saya lakukan? Saya harus bangkit dan melakukan hal lain. Karena kekalahan itu mungkin terjadi berulang kali sampai kita mati nanti, mungkin kegagalan itu akan terjadi berulang-ulang. Jadi pentingnya punya resolusi. Selain itu jiwa yang pribadi yang kokoh itu juga penting, karena untuk menggapai resolusi pribadi yang kokoh itu dibutuhkan baik dari niat, mental, semangat, dan itu pemikiran bahwa kita akan gagal. Lalu ketika gagal apa yang harus kita lakukan? Jadi hal-hal seperti itu yang harus kita miliki dari sekarang. Itu keren banget. Berarti memang kalau sudah dimulai dari hal-hal kecil, kemudian kita mulai dari diri kita sendiri, dimulainya itu dari sekarang, bukan nanti atau kapan. Betul. Lalu nih untuk itu kan tadi udah gambaran awal resolusi ya. Nah sekarang kita lebih mengerucut lagi nih pertanyaan kita nih. Apa dan bagaimana resolusi Yayasan Pendidikan Nira Kemala dan sekolah yang ada di bawah naungannya sendiri itu bagaimana Cici untuk resolusi ke depan seperti itu? Baik itu dari SD-nya, SMP-nya, TK-nya, semuanya lah yang masih ada di bawah naungan YPIK-nya. Oke, baik Mister. Jadi memang kalau berbicara sebelum ngomongin resolusi ya Mister, kita kembali ke tujuan. Kenapa pada akhirnya sekolah atau yayasan ini didirikan? Yayasan Pendidikan Nira Kemala yang terdiri dari ada TK-nya, ada SD-nya, dan ada SMP-nya. Lagi-lagi itu kembali adalah untuk mengayomi dan membantu banyak orang untuk mendapatkan pendidikan, untuk mendapatkan pendidikan Mister. Lalu kita akan mempertahankan itu dan meningkatkan kualitas pendidikan yang ada sekarang. Sebetulnya itu. Lalu kalau melihat dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini, yang ingin dilakukan sebagai resolusi saat ini adalah satu-satunya, yaitu bangkit dari keadaan. Mungkin banyak juga siswa-siswa kita yang sudah rasanya tuh sudah mulai malas gitu betul. Nah jadi sekolah harus hampir bangkit. 2 tahun ini. Betul. Jadi sekolah harus bangkit. Bagaimana caranya meningkatkan kembali semangat anak-anak kita ya, bahwa semua ini akan selesai gitu. Ataupun kalau memang mereka pada akhirnya sampai lulus harus tetap sekolah daring, tidak masalah gitu. Jadi ilmu tetap bisa didapat,
ilmu tetap bisa didapat, nilai hanya sebatas angka, bahwa guru juga akan tetap menilai proses pembelajaran. Walaupun daring, kita bisa menilai mana kalian yang disiplin, mana yang tidak, mana yang terlihat niat sekolah, betul. Mana yang tidak gitu. Mana yang malas-malasan, ya, ada yang gak niat sama sekali juga ya, ada betul. Gitu kan, ya. Jadi sekolah untuk saat ini, resolusi yang dibuat adalah pertama adalah bangkit okay, untuk mewujudkan cita-cita sekolah, dan pribadi terutama untuk guru-gurunya ya, itu saat pandemi ini supaya kami guru-guru itu juga lebih berkompeten gitu Mister. Jadi kami menganggap situasi pandemi ini sebagai kesempatan untuk kita guru-guru bisa lebih meningkatkan kompetensi diri gitu. Jadi bisa lebih banyak belajar guru-gurunya nih. Tuh, nah sekolah akan berusaha memfasilitasi semaksimal mungkin untuk membuat guru-guru ini lebih berkompeten. Nah tentunya kenapa Miss sampaikan ini, karena supaya anak-anak mendengar nih Mister bahwa gurunya aja mau belajar walaupun di situasi pandemi. Jadi anak-anak jangan mau kalah di rumah, tetap belajar, tetap baca, dengar apapun yang menjadi ilmu, karena ilmu apalagi bisa didapat di era media sosial yang begitu, informasi udah terbuka, aksesnya udah terbuka banget ya. Nggak ada alasan juga sebetulnya belajar apapun, termasuk kita juga nih sekarang. Kita juga berdua baru belajar nih gimana cara menggunakan teknologi cara bikin podcast kayak gitu kan. Ternyata saya nggak ada pengalaman jadi penyiar, jadi anchor, saya juga nggak ada, tapi ya kita ngalir aja, kita belajar. Yang penting kita bikin dulu ya tinggal jalan gitu, nanti diperbaiki di jalan, seperti kayak gitu kali ya. Benar-benar kita dimulai dari hal-hal kecil dulu gitu. Dan mulai dari sekarang, dari kita jangan nunggu orang, nunggu besok jangan nunggu nanti, karena kalau kata pepatah, kalau tidak sekarang nanti itu barangkali tidak akan datang lagi. Ya kalau dari sisi pandangan agama gitu ya, umur kita nggak ada yang tahu ya Misternya. Jadi jangan ditunda, kalau bisa melakukan sekarang jangan ditunda nanti itu bisa nanti 1 menit lagi, nanti 2 menit lagi, besok atau kapanpun gitu. Nah itu yang pertama, bangkit. Yang kedua yang menjadi resolusi sekolah adalah, mumpung nih Mister tidak ada siswa-siswi kita tidak datang ke sekolah, maka kami dari pihak sekolah ingin pertama sih ingin merapihkan dari segi infrastruktur sekolah. Lalu setelah dirapihkan, misalnya sebetulnya targetnya bukan hanya rapi saja, yaitu kesadaran akan kerapihan dan kebersihan di lingkungan sekolah, baik untuk gurunya ataupun untuk siswanya. Jadi setelah rapi, setelah bersih gitu, setelah semuanya bersih, harus dijaga. Harus dijaga dan harus dirawat supaya lebih rapih lagi, lebih bersih lagi, dan tetap seperti itu sampai kapanpun gitu. Jadi diupayakan untuk pembenahan infrastruktur sekolah. Dan ini sekarang juga lagi bangun ya Miss ya? Iya, sekarang sedang pembangunan. Jadi ada gini, kondisi pandemi bolehlah membuat kita tidak bertemu di sekolah, tapi tidak menjadi alasan kita untuk tidak melakukan apa-apa. Gitu. Jadi selalu ada hikmah dari semuanya. Selalu ada hikmah. Nah ternyata dalam masa pandemi ini ada celah yang bisa diambil. Celahnya apa? Kita bisa melakukan pembangunan karena siswa-siswi kita di rumah nanti setelah masuk sudah enak, misalnya sudah ada banyak perubahan di sekolah. Lalu tidak ada alasan lagi mereka untuk di sekolah itu, Miss panas, Miss bau, Miss ini, Miss itu. Tidak ada lagi alasan gitu ya Misternya. Jadi harapannya semua lebih bersemangat untuk sekolah di sekolah. Gitu. Keren banget nih resolusi dan harapan dari seorang Kepsek kita. Dan karena episode kita hari ini juga dalam memperingati Tahun Baru Islam, betul, ada baiknya nih kita flashback sebentar nih Miss Cici, bagaimana peristiwa hijrah atau peristiwa Muharram ini, Tahun Baru Islam ini, bagaimana seorang Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin berhijrah dengan para sahabat, meninggalkan kemewahan kota Mekah, pindah ke Madinah dengan dalam keadaan tidak punya apapun, tidak bawa harta, tidak bawa harta benda dan lain-lain. Justru di saat-saat seperti itu, seorang pemimpinnya, seorang Nabi Muhammad bisa mengubah situasi kekurangan itu menjadi satu kelebihan yang ditanamkan pertama kali adalah ketika
keluarga itu persaudaraan, kekuatan, dan bangkit yang tadi yang Cici bilang tadi kan. Karena emang 13 tahun di Mekah disomasi, dipersekusi, disiksa, diboikot. Ternyata emang hikmah dari hijrah itu sendiri adalah kita belajar keteguhan niat, kekokohan jiwa seorang pejuang, seorang fighter, pemimpin. Ketika sudah ada di jalan yang tepat, benar dan juga bermanfaat, maka teguhkan itu semua dengan totalitas tanpa batas. Jadi yang tadi Miss Cici bilang bangkit. Oke, kita memang kemarin kita sudah kehilangan gitu kan, kehilangan seorang pemimpin kita gitu kan. Ya Bapak itu termasuk Bapak juga, termasuk ini saya gitu kan, idola saya. Dan ketika beliau sudah tidak ada, maka ya mau gimana lagi, kita harus bangkit gitu. Sama ketika ini mungkin ada korelasinya ketika Rasulullah hijrah meninggalkan semua yang ada di Mekah, tanah lahirnya. Bahkan beliau Nabi Muhammad ketika mau hijrah itu, ketika sudah menginap di Jabal Tsur selama 3 hari itu bersama Sayyidina Abu Bakar, ketika mau berangkat ke Madinahnya itu sampai mengambil tanah di genggam tangannya, sampai saking cintanya ke Mekah itu, sampai wahai Mekah, kata Rasulullah bilang, seandainya aku tidak diusir oleh kaumku sendiri, maka tetap aku akan di sini. Saking cintanya beliau kepada kota lahirnya sendiri. Tapi apapun itu, ternyata Allah punya rencana lain yang lebih dari itu. Walaupun sakit sekali sebetulnya Rasulullah itu ketika ingin meninggalkan Mekah itu, sampai segitunya kan, kita sampai mengambil tanah, kemudian saking aduh ini kalau nggak karena diusir kaumku ya aku nggak bakal pindah gitu, ibaratnya kan gitu, nggak bakal pindah ke suatu yang bikin hati nggak enak gitu sebetulnya. Tapi memang karena kondisi Mekah waktu itu tidak kondusif untuk berdakwah, untuk membuat sahabat-sahabat pengikut beliau yang masih sedikit kuat jiwanya, jadi otomatis harus pindah, harus ke Madinah gitu kan. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah hubungannya sama yang tadi adalah, betul, resolusi itu kalau udah niat, kayak yang tadi Miss Cici bilang, kalau udah emang niatnya udah betul dari awal lillahi ta'ala, ibaratnya kan ya, untuk orang muslim gitu kan. Untuk non muslim yang penting bermanfaat, ya pasti ada jalan dan kita emang harus melewati itu walaupun pahit gitu kan. Seperti itu. Wah, keren sekali nih juga nih. Jadinya apa sih, lalu lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih motivasi dan harapan seorang Miss Cici untuk warga YPIK ya, warga SMP atau SD dan lain sebagainya, STK juga, mulai dari stafnya, dewan gurunya, siswa dan orang tua, terutama di saat pandemik seperti ini. Ya. Gitu. Oke, Mister. Jadi kalau berbicara apa motivasi dan harapan, mungkin jawabannya adalah tidak jauh dari kata bangkit lagi. Oke, wah. Tidak jauh dari kata jadi bangkit. Kayak jadi tagline kita nih, bangkit. Karena ya. sebetulnya memang menurut saya, Mister, menurut Miss nih, anak-anak semua terlihat baik-baik saja, memang baik-baik saja sebelum pada akhirnya Mister Santani yang selaku juga ayahanda gitu ya, pergi meninggalkan kita semua. Lalu kemudian rasanya setelah beliau pergi, kita semua kayak diterjang. Iya betul. Kayak kalau kapal nih, kayak tiba-tiba nabrak karang besar, oleng terus oleng, udah terombang-ambing, nggak tahu harus bagaimana. Pada akhirnya saya, Miss Cici yang memang tadinya tidak ada di sini, tidak turun di sini, tidak berkecimpung di Bakti Pertiwi, dan inginnya memang tidak berada di sini, artinya maunya adalah ada di tempat lain gitu. Artinya gini, Mister, saya punya resolusi untuk berada di tempat lain, mengejar cita-cita dan harapan saya sendiri gitu. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Keadaan membuat saya harus datang ke sini, harus bersama dengan guru di sini. Tidak masalah, bukan sesuatu yang harus saya keluhkan. Artinya ya itu tadi, ada resolusi yang sudah kita buat, tapi ternyata kondisi dan keadaan Allah bilang kamu tidak bisa dapat itu gitu. Kamu harus ada di tempat lain, mungkin ini adalah tempat terbaik untuk saya gitu ya. Atau nanti kalau teman-teman anak-anak Miss gitu mengalami kegagalan, pengennya begini tapi ternyata tidak bisa, harus begini, malah mendapatkan yang lain yang sebenarnya
bukan itu keinginannya, tapi mungkin ada makna di balik itu, ada hikmah di balik itu, atau kita bisa tumbuh lebih baik di situ. Gitu. Nah, jadi kalau bicara motivasi dan harapan untuk warga YPIK adalah kita kembali bangkit dan tetap solid untuk membuat SD dan SMP Bakti Pertiwi dan juga TK semangat. Keren, untuk menjadi lebih baik lagi. Tentu kita tidak bisa sendiri ya Mister ya. Kita butuh semuanya, dewan guru bagaimanapun juga YPIK itu terdiri dari berbagai macam karakter, watak juga, pandangan juga beda-beda. Yang penting kita harus satukan satu misinya. Nah, untuk program ke depan sebagai bentuk awal memulai resolusi tahun baru Hijriah nih, seperti apa program yang untuk bikin sekolah kita itu makin bangkit lagi? Oke, Mister. Di antaranya program yang ingin dicanangkan gitu ya di sekolah itu adalah pertama saya ingin kebersihan di sekolah itu lebih terjaga dari sisi kebersihan. Karena bagaimanapun kebersihan sebagian dari iman. Betul. Jadi tetap harus dijaga bahwa seorang muslim itu harus bersih karena mencerminkan dirinya kok. Kebersihan itu mencerminkan bagaimana pribadi orang tersebut. Lalu kemudian saya ingin lebih meningkatkan dari sisi literasi itu kan baca ya misalnya. Dari segi literasi artinya tidak membaca itu bisa jadi karena tidak ada yang mau dibaca gitu ya. Jadi di sekolah mungkin anak-anak tidak membaca karena tidak ada yang mau dibaca mungkin gitu. Bosan baca pelajaran aja padahal membaca bisa banyak ya misalnya, bisa novel, bisa apapun itu, buku wawasan apapun itu. Jadi inginnya adalah insya Allah di sekolah diadakan pojok baca. Artinya di setiap kelas itu ada buku yang disediakan untuk dibaca, namun lagi-lagi harus dirawat dan dijaga oleh penghuni kelas. Itu untuk meningkatkan budaya literasi guru dan siswa. Lalu inginnya ada mading sekolah. Padahal mading itu kayaknya dulu ada ya misalnya, cuma tidak dirawat, itu lagi-lagi tidak dirawat. Lalu kemudian nah ini nih Mister, mungkin ini baru ya di sekolah manapun mungkin belum ada untuk di Tangerang. Nah kebetulan saya tahu ini karena pernah mengajar di Jakarta, tapi saya ingin bawa ini ke SD dan SMP. Apa itu? Penasaran saya ini nanti. Yaitu adalah budaya untuk mengaji dan membaca yang tadi sebelum dimulai pembelajaran. Setiap sebelum dimulai pembelajaran. Siap. Lalu yang terakhir inginnya, karena anak-anak kita tuh cenderung nggak kenal dengan lagu nasional. Jadi inginnya setiap setelah pembelajaran sebelum pulang sekolah, ingin pulang nih Mister nih, disetel lagu nasional. Jadi insya Allah nanti akan diusahakan untuk melakukan itu, dipasang sound setiap kelas, lalu anak-anak bisa mendengarkan dan menyanyi bersama. Menurut Miss Cici ini mau nggak mau nih gimana ya, resolusi harus masih banyak ini ya yang terus kita bahas. Tapi mau nggak mau nih cuma ya durasinya ini harus kita akhiri juga nih. Mohon maaf sebetulnya, tapi mau nggak mau akhirnya juga nih yang penting kita harus mengakhiri podcast ini. Tapi overall sebagai edisi perdana dan opening Rohis podcast ini, alhamdulillah saya sebagai pembina Rohis SMP Bakti Pertiwi sangat bersyukur sekali loh podcast ini akhirnya bisa tayang, padahal saya nggak punya pengalaman. Alhamdulillah. Juga saya mau ngucapin juga terima kasih pada Miss Cici yang bersedia hadir dan meluangkan waktunya datang ke podcast kita. Makasih banyak loh Miss, terima kasih. Jangan lupa ya guys, Rohit Podcast ini ditayangkan di IGTV dan channel YouTube-nya Bakti Pertiwi. Jadi kalian harus follow tuh Instagram BP-nya dan subscribe juga YouTube-nya, karena podcast ini nanti dihitung jam belajar, nanti ditulis namanya, wali kelasnya, kelas hadirnya nanti dikasih tahu depannya ya. Siapa yang udah nonton gitu di Instagram. Siap. Supaya kami tahu kalau kalian sudah mendengar podcast ini gitu. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rohit Podcast, podcastnya Rohis kita. Bye bye.